Tapi kenapa ada dia? Lah iya juga. Kok dia tahu? Ya ada dia. Kak. Saya adalah pakar culture segala unit. Nah, lu tuh tertarik dengan dunia barba atau cukur-mencukur ini sejak kapan, Cil, awalnya, Cil? Sejak kelas 3 SMA. Di tongkrongan ada si Abo dan Dom Texpack. Abo. Basis dan gitaris Ya. Texpack. Gua mau dong ya. Besok gue nyukur mereka berdua besoknya. Dari situ udah hampir tiap hari gue bawa tas tuh 2 buku Sekolah. cukur. Ini agak unik soalnya anak SMA, cuy. Dia mau Langsung sekaligus disasar. pendekin pakai gunting sasar. Dalam, nah itu yang bisa rusak. Nah. Kalau kulit orang beneran darah itu Pak. Iya. Darah itu. Itu gitu. Nih, gue pegangin ini. Susah ya. Susah. Terus. Terus mulai itu ya. Apa nih? Dah, nyukur di gigs. Kocak juga ya. Loh, Bro. Lah, Bro. lu ngapain nyuk? Rumah aneh, Bro. Hah, rumah lu? Oh, baru keluar mandi nih mau ke celana. Udah sukses lu ya, rumah lu Ya bagus sih. iyalah, masa gitu-gitu terus tiap tahun. Gitu. Ngapain sih, Bro? Ini loh, gua lagi ngeliat nih. Masa orang cukur di gigs, coy? Aneh banget, live lagi cukurnya. Ini PCS gue. Iya, PCS ya? Itu ada siapa? Oh iya. Lah ini yang nyukur siapa? Mana sih? Ini. Ini masih Acil, Pak. Emang dia nyukur ya? Ngukur. Oh, baru tahu gue. Kenalin ntar. Ada di sini deket sini. Tapi Mana? sebelum itu kita sapa dulu, ya nggak? Oke, boleh. Nonton, ya, Boleh. Kan lu bilang gue udah sukses lu ya. Iya. Nah, ini tidak lupa karena Forte ini. Wih, mantep. ATM memuja-muja. Oke. Oke. Selamat datang di Comforte Talks Jam Besuk. Edisi Coba. coba-coba. Yo. Bersama Litong. dan Alex. Nah. Hari ini kita dibanding lu ngestok nggak jelas. Ini ngedatengin langsung orangnya. Oh, kita gitu. bakalan datengin rumah Papas. Oh, nama tempatnya rumah Papas ya? Rumah Papas. Berarti Iya. hari ini kita mau ini nih, mau nanya-nanya nih Iya, sama dia nih. langsung aja, Pak. Oke, Tanpa kalau basa-basi, gitu. tanpa apapun, kita langsung aja. Bentar dulu, Apa? sabar. Oh ya, lupa gua. Tapi jangan lupa kalian semua buat follow sosial medianya Comforte Zone di mana nyo? Di @comfortezone.id di Instagramnya dan YouTube-nya Comfortezone Space ID. Dan jangan lupa lagi, nih kita lagi pakai merchandise. Ya kok bisa pas gini, Pak? Lah, ya juga ya. Iya kan? Padahal kagak janjian ini. Oh enggak, tadi lu pasti buku lemari gua loh. Ya kali, kan size-nya beda nih gitu. Kan gua pencinta merchandise Comfortezone. Apalagi gua nih, tuh ya kan. Nah, tapi anyway, kalian bisa mendapatkan ini di webnya di Di comfortezone.id. Nah. Sekarang soalnya bisa juga kalian dapetin di web selain Instagram. bener, tapi kalian juga bisa pakai cara lama DM-in adminnya. Tapi ini kalau mau cepat di web aja, adminnya suka cuti. Oke, bener. Nah. Cuti mulu ya. Suka cuti terus, Oke, ya. berarti bisa DM, bisa di web ya. Bisa dua-duanya. Yang penting kalian ada minat untuk membeli ini, Oke. silakan gas. Nah, berarti kita langsung nih ke tempat Acil. Langsung udah, nih gua lu penasaran udah Ya, langsung. ya, ya. Tunjukin jalannya. Nah, Di mana nih? ini lu pengen tahu kan? Ya. Acil, rak. Ah. Tadi itu lu scroll. Ya. Nah, ini di sini tempat cukurnya dia, punyanya dia. Rumah Papas. Rumah Papas. Oke, berarti ini merupakan apa ya? Kalau gue sih bilangnya Hidden gem. kalau ya tempat cukur hidden gem lah. Ya, di Bogor ya. Di Bogor kenapa hidden gems? Karena buat kalian orang Bogor kalau lewat sini pasti ngerti ini at Buitens doang nih. At Buitens kan kafe. Iya, iya, gue juga gitu tadi. Nah, pokoknya kalau kalian mau ke rumah Papas itu tepatnya ada di dalamnya at Buitens Ya. Bogor. Jalan Puter nomor 7, Tanah Sereal, Bogor, kode pos 16161. Nah, ya buat kalian Gitu. teman nyaman, terutama yang di Bogor dan sekitarnya ya. Kalau mau cukur sama Acil bisa ke sini. Berarti sekarang Acilnya mana? Di dalam lagi gawe jam segini kan, Pak. Oh, gue pengen ngobrol dah. Ya udah, ngobrol aja kita langsung Ayo, dalam. ayo, ayo. Ya dibanding teman nyaman, kepo-kepo. masuk kita. Misi. Orangnya mana? Ini si Acil. Cil. Selamat datang di rumah Bapak. Permisi, Apa kabar, Cil? permisi, Cil. Nih, lu dari tadi nanya-nanya, ngeliat Iya. videonya ini orangnya. Gue tadi tuh lihat Oh, video ketemu yang lu nyukur di PCS tuh.
kata Oh, dia. lalu. Kata dia, gue tahu orangnya, langsung aja ke tempatnya. Oh, dekat rumah gua. Oh iya, bener juga. Ini kan rumah gua, nih kan Hidden Gems. Tapi kenapa ada dia? Lah iya juga. Kok dia tahu Ya, ada dia? Kak, saya adalah pakar culture segala unit. Yaudah hari ini lu mau nanya apa? Ini Nggak, sambil tapi nyukur bentar, nih, apa gimana? bentar dulu. Kan dia kan nyukur. Iya. Kenapa pakai topi? Oh iya lu. Belum dipahas. Ini baru datang. Kan lu ganggu aja. Oke, udah, berarti oke, nyukur nih. dulu ya. Ya. Tuh, udah. Pak Kadit nyukur, kita tanya-tanya si Acil nggak apa-apa ya Pak? Boleh. Oke. Jangan ikut nyukur juga ya kalian ya. Kita mulai lah ya. Oke, mulai ya. Kita sekarang nontonin orang nyukur live nih. Nah, tapi ngomong-ngomong soal Acil nih. Lu gimana Cil kabarnya? Dengan keseharian lu yang nyukur gini, lu kan ngeband juga. Ngeband. Gua denger-denger gua kemarin lihat lu baru keluarin album baru nih. Alhamdulillah. Ya, itu. Alhamdulillah. Gimana tuh sejauh ini Rak tuh gimana? Abis rilis album 8 Agustus kemarin. Oke. Alhamdulillah responnya bagus. Indonesia juga lumayan lancar lah, Lancar lah ya. sesuai plan. Positif berarti Positif. jatuhnya. Lu tahu Rak nggak? Info aja judul albumnya Langit. Nah, Tahu dia. Oke. Emang Pak Kadit Kalau emang. tahu-tahu soal albumnya, tahu fakta-faktanya nggak? Ada satu lagu judulnya Kristal. Oke. Nah, Penggalan liriknya itu terinspirasi dari ada ODGJ gitu lah dia. Oh serius? tahu dia. Oh, coba dilanjutin jelasin aja. kayaknya Anda lebih knowledge-nya lebih tinggi nih. Saya Wikipedia saya asli Ya. nama tengah saya Wikipedia. Tapi kalau ngomongin tentang tadi kan ngomongin album ya. Ya, Kita sekarang ngomongin tentang rumah papasnya nih. Ya, Nah, lu tuh tertarik dengan dunia barber atau cukur-mencukur ini sejak kapan Cil awalnya Cil? Sejak kelas 3 SMA Kelas 3 SMA. 2014. Lu udah belajar nyukur tuh. Iya. ini lumayan unik juga ya. Iya. Berarti dari ketertarikan pas 3 SMA itu didukung orang tua tuh langsung. Ah, iya, itu gimana tuh? Karena nggak biasa nih. Awalnya tuh gue dulu waktu SD lah ya, gue sering kalau potong rambut bareng sama abang gue. Berhubung abang gue suka hip hop dan basket, nah jadi dia referensi potong rambut tuh main NBA, rapper gitu. Itu kan rambutnya lumayan gaul ya. Ya. Jadi dia kalau potong rambut walaupun ke Asgar lah gitu, dia cukup detail. Oh, ini apa? Spesifik gitu kayak bang, ini bisa nggak sampingnya begini gitu. Gue kebawa sama abang gue kayak, oh cukur tuh bisa sedetail itu ya. Gitu. Pak Kadit maaf kacamatanya. Oh, stop. Pandangan gelap dari tadi. Saya kira begini. Anda merem. Gitu. Gitu Pak. Jelas nih. Oke, balik lagi ke Acil. Sambil rapiin dulu ya. Ya. Terus. Terus sampai akhirnya kelas 1 SMA tuh ada pikiran kayak kok kayaknya jadi barber Seru. atau nyukur tuh kok seru ya gitu. Ketemu satu momen gue punya teman namanya Derian, dia abis cukur di mana lah nggak tahu, terus cambangnya tuh beda sebelah kiri kanan. Oke. Karena Derian tahu gue suka gambar kali ya, gue aware sama visual. Cil, lu bisa nggak ya ngerapiin rambut pakai gunting? Kayaknya bisa dicoba gitu Agak kan. unik juga ya, dari berarti orang gambar suruh Itu cukur. berarti pengalaman pertama lu adalah ngerapihin cambang temen lu. Iya. Lucu juga nih. Gunting motong ya pakai gunting kecil bumbu Indomie gitu tuh. Oh, iya, iya, Tempo kecil tuh. iya. Sama sisir gitu gini. Oh boleh juga nih, udah sama kira-kira. Wah kayak gue ada bakat gitu. Padahal modal nyukurin gini Berarti doang. habis dari situ SMA Dari situ gue langsung gue tahu punya om. Dia punya mesin cukurnya kepake, gue minta. dia punya mesin cukur. Om gue. Terus gue langsung infoin kan dulu di sekolah suka nongkrong ya. Terus infoin ke temen-temen nongkrong di sekolah, kalau ada yang mau cukur sama gue aja dong gitu. Gue mau belajar nih. Langsung ada tuh satu temen gue namanya Endra, berbaik hati. Coba cukurin kepala gue tadi gitu. Oke, let's go. Gue ke sekolah bawa mesinnya, bawa gunting waktu itu. Ada gunting lah di rumah gitu ya yang ada. Waktu itu nyukur kurang lebih ada 3 jam saking hati-hatinya gue. Oke, karena belajar pengalaman juga. pertama. Iya. Bentar, berarti kalau kayak gitu lu selama ini otodidak ya? Iya. Lu nggak pernah ngambil kayak apa ya, kayak kursus atau Baru tahun ini gue ngambil kursus tapi motong rambut perempuan.
Oh. Tapi tingkatnya tuh lebih susah perempuan apa laki-laki sih? Sama sulitnya cuman beda cara. Oke. Treatmentnya kayaknya beda. Nah, terus udah tuh dari situ potong rambut 3 jam. 3 jam pas beres, tapi gue sepakat sama si Endra. Lumayan ada, iya lumayan kok gitu. Oke, kita bawa ke tongkrongan, beres kan. Ya. Di tongkrongan ada si Abo dan Dom Texpack. Oh iya, Basis dan gitaris Texpack. Gue mau dong ya. Besok gue nyukur mereka berdua besoknya. Dari situ udah hampir tiap hari gue bawa tas tuh 2 buku sekolah cukur. Enggak, agak unik soalnya anak SMA cuy. Dari situ ngerembet. Yang paling seru adalah gue pernah, kan gue dulu dapat uang jajan tuh mingguan ya. Dari nyokap tuh seminggu tuh kayak 70.000 gitu kan. Ya. Hitungannya sehari 10. Ya. Karena gue dulu sering beli alat gambar, karena gue waktu SMA suka banget gambar. Ya. Gue beli alat gambar. Pernah tengah minggu udah habis. Oke, uangnya sisa 2.000. Oke. 2.000. Gara-gara lu beli alat itu Beli alat tadi. gambar. Coba deh optimis aja ke sekolah bawa alat cukur gitu kan. Siapa yang mau? Barangkali mau kan lumayan nambel-nambel. Dulu rata-rata ngasih gue tuh kayak 6-10.000 karena dulu Asgar 10.000 kan di dekat sekolah. Oh iya, zaman itu. Jadi patokannya itu kan. Ya. Terus Menarik juga, lucu nih. Kali berapa orang itu kan lumayan. iya, terus akhirnya ya udah gue berangkat sekolah bawa alat cukur. Bener. Ada tuh yang mau cukur tukeran lagi kita. Siap. Ya. Akhirnya security mau nyukur di posnya. Pas cukur security namanya Pak Jae, dikasih sama dia 50.000. Seneng banget itu. Minggu depan itu. Senang banget gua itu. Wah, bisa Itu buat begini. cukur 5 hari katanya. Apa? Cukur 5 hari. Maaf. Oke ya. Jangan sedih dulu gitu. Dari situ tuh gue mikir, ini kayak gue harus seriusin nih gitu kan. Karena bisa menghasilkan ini ternyata gitu kan. Sebenarnya kalau kayak bukan refleksi, jangan tidur. Oh iya, maaf. Nyaman banget ini, nyaman banget. Ngobrol tidur. Nyaman ya dia. Tapi sebelum itu gini sebenarnya gua tuh tadi di tengah jalan sama Alek tuh ngomong nih Cil. Oke, kan lu mau ngajak gua ke tempatnya Acil gitu. Gimana kalau kita sekalian belajar nyukur nih sama Acil? Gitu. Lalu tapi gue sebelum ke situ gue pengen tahu alat-alatnya tuh. Nah ini makanya ke sana sebelum kita main asal aja, Iya. ya kan? Lu bisa nggak menjelaskan sedikitnya alat-alat yang dipakai? Equipmentnya. Oke, jadi gue nyukur pakanin sambil menjelaskan alat. Ya. Betul. Mulai review dari- alat, kalau bisa review alat saya pakai ini langsung der. Saya pakai ini. Kamu Susah banget, susah banget. Ide kamu terlalu Tahun ekstrim ya. Cocok deh. Jadi ini gimana? Yang mau dijelaskan dulu? Dari yang gue pegang kali ya. Ya. Ini clipper. Jadi untuk motong rambut yang banyak, kita perlu ukuran yang sama, kita perlu pakai clipper. Karena lebih mudah aja sih. Oke. Sebenarnya pakai gunting bisa, tapi lebih mudah. Karena ini mesin, jadi kita tinggal gerak-gerakin aja. Nah, tapi ini kan ada mata pisaunya ya. Betul. Itu tuh ada ukuran-ukurannya gitu nggak sih? Ada. Soalnya tadi gue lihat lu beda-beda tuh pakainya. Ada, tuh. iya. Ada. Ini kita sebut guard. Guard, oke. Guard clipper. Guard pelindung ya berarti ya? Iya, jadi dia buat ngejarakin jarak Oke. antara rambut dengan supaya nggak potong terlalu banyak kalau nggak pakai ini kan. Ada nomor 1, ada dari nomor setengah bahkan. Setengah, satu, paling- setengah, Paling gede? 8. Oke. Kalau pengen nggak terlalu kelihatan tipis, pakai nomor yang besar. Tapi kalau mau yang tipis, pakai nomor. Oh kebalik ya tato pak. Iya benar. Ya, ini sekarang gua pakai nomor 1 gitu Oke. kan. Nah ini buat bikin gradasi. Oh gitu. Iya. Menarik juga Jadi ya. dari tebel ke tipis ke habis tuh halus gitu. Terus pertanyaan gua, ini kan clipper kan untuk mencukur rambut yang banyak. Ya. Nah penggunaan gunting tuh gimana? Ada nomor-nomornya lagi nggak tuh? Kalau gunting dia paling bedanya ada gunting biasa, itu disebut blunt scissor, itu gunting buat motong, buat mendekin. Ada gunting gerigi. Nah gunting gerigi itu terbagi 2. Ada blending scissor sama thinning scissor. Nah, yang sering dipakai di barbershop itu seingat gue ya, yang ini disebut blending scissor. Nah, iya. Nah pertanyaan gua gini, lu tuh punya nggak sih Referensi. referensi atau Kiblat lah. iya untuk gua mau nyukur kayak Gua nggak tahu sini sih, nih. mungkin kalau kita ngomongin tato kan ada kiblatnya ke arah tradisional apalah. Musik juga gitu. sama. Nah, ini ada nggak sih? Ada. Dulu awal-awal gua menemukan ada namanya scorm.
Storm. Itu barbershop di Rotterdam di Belanda. Oke. Itu keren banget karena mereka tuh culture banget. Iya. Sampai nyetel Hipster banget lah ya. Hipster Iya, banget iya. lah ibaratnya gitu. Bahkan pas gue ikutin kontennya tuh sampai ada si ownernya nge-hire orang tuh dari penjara. Oh, terus di iya. makeover sama dia. Anak skate. Iya. Jadi barber di sana dan jadi keren gitu. Oke. Jadi mereka ngebangun lifestyle. Pematahan stigma lah ya. Iya, pematahan stigma. Mungkin kita tahunya barber tuh pekerja kasar lah, tukang gitu, tukang cukur. Ternyata nggak, bisa di lifestyle dan keren juga. Dan seni juga ya. Iya. Nah ini gua tadi udah motong pakai clipper. Karena di sampingnya ada part yang tipis, pendek, ada yang masih panjang. Jadi ini gua blending dengan si Ini gunting sasak nih dipakai gunting nih. sasak. Nah, fungsinya gunting sasak tuh untuk apa sih sebenarnya? Ini salah satunya. Nah, Kan sempat ya, kayaknya sempat rame ada mitos. Nggak boleh rambut ntar pakai gunting ya, Kenapa? ntar rusak atau apa nggak gitu. boleh full, nanti rusak gitu. Kalau bisa rambut jangan pakai gunting sasak. Sebenarnya mah nggak apa-apa kalau dipakai sesuai fungsi. Yang nggak sesuai fungsi itu gimana orang-orang bilang mitos itu? Nah, jadi dulu sempat ada tren waktu awal-awal tren rame barbershop, ada beberapa barbershop yang emang cepet. Ini fun fact nih. Ya. Nah, mereka nyukurnya cepet. Nah, mereka tuh nge-cut satu step. Yang harusnya misalnya motong bagian atas tuh pakai gunting biasa dulu, potong biasa, baru di blending atau ditipisin bagian sasak. Dia enggak, dia motong Langsung sekaligus disasak. pendekin pakai gunting sasak. Dalam, nah itu yang bisa rusak. Sebenarnya yang sering dibilang jangan dan rusak, di Jepang malah sering dilakukan. Nah, itu gimana tuh? Tergantung budaya juga. Berarti Karena itu Jepang relatif lah ya. Relatif sebenarnya. Oke, anyway, kalau misalkan nih kita sama gua sama Ale gitu ya, kita mau ngajak teman-teman mau belajar buat cukur rambut. Step yang harus kita lakukan apa nih? Oh, maksudnya ininya prakteknya tuh gimana? Urutannya kayak gimana nih? Urutannya, Nah, siapin modelnya. Modelnya dulu berarti. Atau waduh. Nah, ya kalau bukan orang siapa ya? bisa pakai manekir. Oh, manekin. Ada. Bisa ya? Di sini ada. Ya, karena ini ya, komoditasnya besok coba-coba. Kita juga mau coba. Iya kan. Iya dong, kalian harus coba-coba. Cuma Bapak diem aja deh, Bapak nggak mau dicukur. Iya kan? Mana nih manekinnya? Boleh. Oh, ada di situ. Nah, itu. Wih, udah jadi nih. Mana kacamata saya ini? Oh, di situ. Ini salah. Jokes industri ya udah siap ya. Wih. Nah ini buat apa nih? Nah, ini buat belajar, Pak. Iya, kan kita mau coba-coba nih Iya, jadi boleh. barber. Dan saya ya, saya udah keren soalnya. Oke. Nah, ini tapi Yang gampang apa modelnya? iya, yang Apa, Cil? untuk pemula apa ya, Cil? Yang lumayan kelihatan transformasinya, karakter dan nggak panjang-panjang banget prosesnya, bisa coba mulai menurut gua. Oke. Ya udah kalau gitu, kalian mau nyobain kan? Iya. Cabut dulu kalau gitu. Oke. Cabut Mau kemana sih? Saya mau patroli lagi sambil pamerin rambut baru. Saya saya. boleh. Pak jangan lupa mandi ntar ya. Iya, siap. Habis ini mandi. Saya pamit dulu ya. Ya, hati banget nih. Terima kasih Pak Andi, terima kasih udah Oke, cukur. belajar ya. Udah bayar belum? Udah transfer. Oh, lu Oh, siap. Terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi Pak Kanit. Hati-hati Pak Kanit. siap. Teman-teman, kita mau Akan langsung belajar Coba-coba. ya. Coba-coba untuk mencukur anak imu ini ya. Nah, ini yang perlu dilakukan apa dulu nih, Cil? Kita membagi rambutnya dulu. Aku bagi rambutnya. Oh, membagi. Yang samping dengan yang atas. Oke. Pakai sisir dan air sama jepitan. Oke. Karena bikin molet, kita akan potong sampingnya. Carain, ini cara gampang aja ya. Ya. Tinggal gini. Ini pakai sisir bisa didorong. Oke. Nice. Nah, kalau mulai Nah. tuh batasannya biasanya belakang kuping doang nih. Berarti ini di Biarin aja. Kita tarik aja biar nanti nyambung sama belakangnya. Nah. Cuman sisirnya yang dimainin tuh. Oke. Biar dia jadi batas. Nih, siapa mau coba? Litong. Terus ini berarti Di sana. ini langsung nih Iya. dari bawah. Iya. Alat cukur harus nempel. Dah. Sip. Dah. Biarin dulu. Berapin lagi ya. Ini kita coba langsung tipisin aja kali ya. Ya, boleh. Belakangnya enggak? Belakangnya nanti. Belakangan nanti. Oke.
Gua sih kepikiran belakangnya dibiarin tetap ada. Iya, nah. Biar Nah tapi ini kegondrongan, kegondrongan kan enggak sih kalau Biar menurut gua yang mulet Australia. mulet itu kan harus gondrong belakangnya. Iya sih. Johnson. Iya. Johnson. Iya benar. Johnson. Ini nggak kelihatan cukur karena gue bikin gradasi jadi bertahap ya. Tadi dari nomor 2, 1,5. Yang Kita pakai trimmer. kecil gua. Nanti gue contohin di sini ya. Ya, Nih, potongnya sekuping lah. ya. Lo perlu gini aja sebenarnya aman. Oh ditarik ya? Iya, potong gini. Nanti baru kita gradasi. Ini apa namanya tadi? Clipper Trimmer. Trimmer nih berarti pisaunya ukurannya paling kecil ya? Ada lagi yang lebih habis. Ini. Ini shaver. ini berarti ya? Sekuping. Ini lu bikin garis aja dulu, garis. Nah, Kalau kulit orang beneran darah itu lah. Iya. Ledes itu. Gitu. Iya, ngeret. Cobain tuh. Tempel nih masih ada tuh di depan-depannya tuh. Ledes ya. Kalau kulit orang ledes bener. Agak susah nih, aman nih. Aman. Ya. Nih, gua bikin gradasi. Gradasi. Lihat ya dari sini ya. Ya. Ini nggak terlalu ditempel ya? Ditempel tetap. Tapi kan gua udah pakai clipper, tinggal setipis trimmer. Terus ini ada buat ngatur jarak antar blade. Oke. Jadi ini kan blade dari atas sama bawah, Ya. gua jauhin. Gua jauhin dulu. Oh. Nah, ya sekitar 1 jari kelingking lah. Gitu. Ya. Dari yang tadi, dihalusinnya pakai blade-nya dibikin close. Dideketin jarak antar blade-nya. Pakai ini, lu mau coba? Mau. Coba. Nih di open dulu. Open Nih, tuh gimana? Didorong terus sampai mentok. Nyalain. Lu cukur sekitar 1 jari kelingking. Gini ya? Dikit aja, sekelingking aja. Kayaknya itu Tapi tempel. posisi lu terlalu gini. Tempel. Nah, Yakin aja? Iya gitu, agak dicongkel. Disebutnya C-stroke. Jadi dia nyongkel gitu. Oke. Oh, Gini bener ya? Ya. Sip. Coba. Nah, Nah, kita ganti pakai nomor 1. Oke. Yang nomor 1, gue contohin di sini dulu ya. Sama, sekitar 1 jari lagi. Tadi kan di sini udah 1,5 ya. Iya. Pakai nomor 1. Kita congkel lagi. Halusin pakai yang close-nya. Tadi open, sekarang close. Tuh, jadi gradasi kan? Ya. betul. Nih. Kalau ini lebih ke botak. Coba dulu. Ini nih didorong dulu. Dorong dulu, mentok. Congkel dong kayak tadi. Oke. Jangan terlalu tinggi. Gini. Ya boleh. Ya. Oke. Terus banget. yang open close itu tadi apa? Close. Nah, yang close di bawahnya. Jadi buat ngehalusin jarak antara dari yang 0 sama yang 1. Ini habis itu kita rapiin sedikit si Ya. atasnya. Ini nama tekniknya clipper overcomb. Ini gua akan nyambungin dulu sedikit ya dari yang tadi pakai clipper sama yang panjang di belakang. Kita bikin ini kali ya agak-agak French crop gitu lah ya. Oke. Pendek gitu ya. Oh, nanti pendeknya seberapa ngikutin tengah ini? Oh, poni gitu ya, Pak? Iya, ntar bisa poni, bisa diacak-acak juga sih. Oke. Ini gue contohin ya. Ngambil dari tengah, sisir begini, ke atas. Ini kan ada nih dia nomor. Ya, yang tadi ini. belang. Tinggal Tinggal diikutin diikutin. aja. Oh, Oh, gitu. Oke. Segini ya. Set. Nah, potong satu ya kan? Ini. Ini. Kayak mana tuh? Oke. Mau coba? Mau coba? Nih. Coba. Set. Tarik ke atas. Sampai kita kelihatan. Udah, ini lu pegang di sini. Oh. Jadi tengah kena jari dulu. Oke. Dah. Gue pegang ini nih. Susah ya? Susah. Terus. Terus mulai itu ya. Sekarang kita finishing, rapiin Oke. yang outline. Biasanya tuh kalau cukur laki-laki suka dirapiin. Gitu. Dibentuk gitu kan? Iya. Ya, oke. Sebenarnya oke. selera ada yang suka dirapiin atau natural, tapi karena buat belajar kita coba rapiin. Nih bisa coba di sana. Oke, coba. Dulunya. Pinggir gitu ya? Ini lengkung dikit. Oke. Ini megang gini kan? Kembali. Oh, gini.
Jadi ntar lu nyongkel gini, set gitu. Oke. Ini. Nah tinggal dikit doang tuh yang keluar dikit. Nah bener. Habis ini kita styling aja langsung. Bikin ala David Bowie. Oke, gas. Acak-acak dan Yoi. polet. Mana powdernya? Coba. Tinggal semprot-semprot tapi rata ya, jangan Oke. sampai numpuk. Jangan ya. Nah, terus lo gitu-gituin. Iya, acak aja. Oke. Dan ini udah dikasih powder ya kan. Kira-kira Styling. begini ya. Nih, kalian habis apa? ini kepikiran pengen motong rambut orang beneran nggak? Ah serius lu? Siapa yang mau kita Gitaris potong? gue, gitaris Strike mau cukur. Gitaris lu? Yakin nih? Iya. Nggak ada asuransinya nggak nih? Ada. Oke. Berarti kapan? Besok kita ini. Besok aja. Oh, kita Oke. coba. Ya udah kan deket juga sama rumah gua. Nih sikat ya. Sikat. Nah, juga coba-coba sikat ya. Nggak apa-apa Iya. tapi kan temen lu. Nggak apa-apa ya. Oke. Berarti teman-teman besok kita akan kembali lagi ke sini. Tapi jangan lupa lu follow dulu sosial medianya Comforte Zone di IG-nya Di comfortezone.id dan juga di YouTube-nya. Comfortezone Space ID. Nah, jangan lupa juga nih merchandise yang kita bilang Nah, tadi. bisa ya. kalian dapatkan di websitenya comfortezone.id. Iya. Satu lagi bakal ada Comforte Underroots Mob Mob Syndicate. Syndicate. Nah, Apa itu? Kalian cek cek aja. IG-nya, kepoin dah tuh di Nah, situ. satu lagi nih, gue coba ada Apa? pesan lagi. Sekarang comfortezone.id di Instagramnya ada broadcast channel. Ah, itu dia. Kita akan memberitahukan info-info terupdate Yoi. di sana. Kalian join cepetan. Ya, oke. Tuh. Kalau gitu, akhir kata saya Litong, Saya Alex, Saya Acil. Bang Bulet. Bang Mulet. Ya, sampai jumpa di episode besok ya. Oke, siap. Ya, jangan kemana-mana. Oke. Saya mau nyampein mental dulu. Ah. Ternyata rumah Ada lu, apa gua nih, lu? lagi ini nih, lagi apa namanya? Ulang deh. Patah. Enggak, ini gue tuh baru tahu. Apa namanya? Kan dia kan emang apa namanya? Nyukut. Ini salah nggak sih? Harusnya lu yang ngasih tahu anjir, bukan gue. Emang iya. Webnya di comfortezone.id. Ah, emang iya. Hah? Betul. Emang sekarang udah bisa di web? Bisa. Enggak, belum. Kan gue yang ngomong Oh, iya. webnya. Bentar dulu. Oke. Bapak mau ngapain? Ini Ini di mau cukur nih lah tuh. Ini Ini saya deket- keluar dari topi nih. Iya, keluar tapi, Jagorawi. tapi Oke. coba Yang coba rata ya. Ayo coba. Nih. Bukan saya. Alex Ini dong. Rod, Kami kita semua tutup. mengucapkan sampai jumpa Sampai jumpa di di- episode. Kok kami semua mengucapkan, aneh banget ya. Akhir kata sampai jumpa di Comforte episode Talks. Gak gue. Jadi. Iya.